Bab 145. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grid mulai menilai barang-barang yang diperolehnya, setelah perjuangan dengan Guardian of Awakening. Blue Orichalcum. Orichalcum adalah mineral yang lahir dengan kekuatan cahaya bulan dan Guardian of Forest. Tidak mungkin untuk mengikis kekuatan sihir Guardian of Forest, tapi dia memiliki kekerasan dan kekuatan terbaik di antara semua mineral. Itu ringan dan menjadi jauh lebih kuat dalam kegelapan. Asterisk Advanced Blacksmith Mastery diperlukan untuk meleburnya. Berat, 3. Purple Orichalcum. Mineral yang hanya dapat diperoleh, saat Guardian of Awakening terbangun di 2 bulan penuh. Ini memegang kekuatan sihir unik, yang meningkatkan kekuatan serangan dan kekuatan sihir. Tapi tidak seperti Blue Orichalcum, kekuatannya sangat buruk. Itu tidak cocok sebagai bahan baku untuk peralatan pertempuran. Namun, itu adalah bahan yang baik untuk digunakan untuk membuat aksesoris. Asterisk Blacksmith Mastery harus dikuasai untuk meleburnya. Berat, 1. Amethyst Shield. Peringkat, Epic. Daya tahan, 200. Defense, 200. Magic Resistance, 200. Perisai indah yang bersinar ungu, merah, atau hitam tergantung pada sudutnya. Itu adalah bagian simbolis yang diberikan, hanya kepada kepala Red Knight. Itu adalah barang yang hilang 3 tahun lalu, ketika Pyaro yang dijebak sebagai pengkhianat oleh Asmopel, melarikan diri ke kerajaan immortal. Pangeran ketiga dari Kekaisaran Sahara, sedang mencari perisai ini. Dianjurkan, agar kamu membawanya ke dia. Ketentuan penggunaan. Red Knight's Leader. Berat, 350. Fungsi tersembunyi tidak ada. Aku merinding. Grid mencatat jika Guardian of Awakening menjatuhkan tepat 14 Blue Orichalcum. Dia bergidik memikirkan hal itu. Sebanyak 15 biji Blue Orichalcum diperlukan untuk membuat Veiler. Namun, hanya 14 biji Blue Orichalcum yang dijatuhkan. Seolah-olah, seseorang mengetahui hal ini dan ingin mengacaukannya. Aku lebih suka memberi kurang jauh dari 15, daripada digoda seperti ini. Dan hanya kekurangan 1 biji Blue Orichalcum. Bagaimana jika dia belum mendapatkan 3 Blue Orichalcum dari Administrator Valdi, beberapa bulan yang lalu? Bukankah dia hanya kekurangan 1 bahan untuk membuat Veiler? Ini luar biasa. Grid menenangkan hatinya yang gelisah, dan menoleh ke Purple Orichalcum. Aksesori. Grid saat ini memiliki 2 aksesoris. Salah satunya adalah cincin Doran, sedangkan yang lainnya adalah Ring of Pledge yang diperoleh dari pernikahannya. Ring of Pledge. Peringkat, unik. Tanda cinta abadi. Anda akan berada dalam kondisi bahagia saat bersama pasangan. Move speed akan meningkat 8% dan semua statistik akan meningkat 30 poin. Asterisk bergantung pada kesukaan pasanganmu, emosi ketika Anda bersama pasanganmu akan berubah. Kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan, normal, ketidakpuasan, depresi, dan kebencian. Ada total 7 emosi, dan Ring of Pledge dapat memiliki efek yang berbeda tergantung pada emosi. Jika Anda menghabiskan malam yang panas dengan pasanganmu saat mengenakan cincin ini, XP semua skill akan meningkat sebesar 10%. Asterisk malam yang panas, hanya tersedia sebulan sekali. Saat mengenakan cincin, afinitas semua NPC lawan jenis selain dari pasanganmu, tidak akan mudah meningkat. Jika Anda tertangkap oleh pasanganmu yang tidak memakai cincin, kesukaan pasanganmu akan turun 90%, dan peluang mereka untuk hamil akan berkurang secara dramatis. Berat, 0,1. Doran sering telah membuktikan keefektifannya beberapa kali, dan tentu saja merupakan aksesoris yang curang. Tapi, cincin sumpah berbeda. Efek tambahan hanya diterapkan, ketika dia bersama pasangannya, dan peningkatan XP skill hanya tersedia sebulan sekali. Itu juga tidak mudah untuk mengakumulasi afinitas dengan NPC dari lawan jenis, jika dia memakai cincin ini. Sejujurnya, dia tidak perlu memakainya, kecuali dia bersama Irene. Tapi, Grid tidak punya niat melepasnya. Dia tidak ingin mengambil risiko, karena keinginan Irene akan turun secara signifikan, jika dia kepergok. Dia biasanya orang yang sial, bahkan jika peruntungannya meningkat akhir-akhir ini. Jangan melepas cincinnya. Sebaliknya, NPC bisa hamil. Puas sejauh ini dengan simulasi. Grid berpikir itu akan menyenangkan dalam banyak hal. Menemukan bakat anakku, mendidik mereka, dan membantu mereka tumbuh. Tapi butuh lebih dari 1 dekade untuk membesarkan anak. Mengingat perbedaan player perempuan, sistem generasi kedua, tampaknya tidak memainkan peran yang sangat penting. Aku harus membuat kalung dengan Purple Orichalcum. Dia bisa memakai beberapa cincin, tapi hanya 1 kalung. Oleh karena itu, kinerja kalung secara keseluruhan lebih baik daripada cincin. Grid dengan mudah membuat keputusan. Oke, kalung itu bagus. Konten iklan. Dia akan membutuhkan bantuan perhiasan, untuk membuat aksesori. Dia memutuskan untuk meminta rekomendasi kepada Han. Lalu, dia memandang Amethyst Shield. Ini adalah item quest. Itu adalah hal yang paling membuatnya gelisah. Grid ingat, ketika dia bertemu Pyaro di Kesan Canyon, setelah mendapatkan Pakmas Swordsmanship. Dia ingin menghukum Asmopel, yang menjebaknya sebagai pengkhianat.
Asmopel berada di Kekaisaran Sahara. Suatu hari, aku akan mengunjungi pangeran ketiga di Kekaisaran Sahara. Pada saat itu, aku akan bertemu Piaro dan melanjutkan dengan kues Asmopel. Kekaisaran Sahara sangat jauh. Itu tidak bisa dicapai dengan mudah. Jadi, Grid menempatkan Amethyst Shield di sudut inventorinya untuk masa depan. Romeo dan para prajurit mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka khawatir. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, jika Grid diserang oleh kilatan kuat, sebelum Guardian of Awakening meninggal. Mereka mengira Grid akan mati. Grid meyakinkan mereka tentang keselamatannya. Apakah kamu lupa, jika aku menerima berkat dari dewa, aku tidak bisa mati? Setelah jawaban yang sederhana dan jelas, dia menepuk bahu Romeo dengan ekspresi sedih. Kematian Dek memalukan. Maaf, aku tidak bisa melindunginya. Grid dengan tulus bersungguh-sungguh. Dia berteman dengan Han dan istrinya adalah Irene. Jadi, NPC seperti manusia bagi Grid. Dek adalah knight muda yang menjanjikan. Jadi tragis, jika dia meninggal di sini. Romeo menangis. Keberaniannya akan diingat oleh semua orang di sini. Dek telah menyelamatkan banyak prajurit dalam perjalanan ke sini. Para prajurit diam-diam berjanji, jika mereka tidak akan pernah melupakannya. Pada saat itu, tangisan tajam seekor binatang terdengar dari langit. Apa ini? Gay Gargoyle. Bentuk besar bisa dilihat di langit malam. Suara mengepakkan sayap tampak seperti Griffon atau Gargoyle pada awalnya. Kemudian, tubuh merah itu terungkap oleh cahaya bulan. Itu adalah Drake. Drake dewasa dapat tumbuh hingga 4 meter dan mereka adalah monster langka yang begitu kuat. Sehingga, Griffon dan Gargoyle tidak dapat dibandingkan. Mereka adalah cabang ras naga yang lebih rendah, yang bahkan memiliki nama panggilan King of Sky. Ada sosok mengejutkan di punggungnya. Tuanku, apakah kamu sehat sementara ini? Itu Huroi yang memperoleh kelas kedua berkat Grid. Ada angin kencang, saat dia mendarat. Lalu Grid menyapanya. Sudah lama tidak, kamu telah tumbuh banyak. Grid mengamati battle power Huroi 10.000. Itu lebih tinggi dari Knight Romeo, 2.000. Dia lebih dari level 200. Dia di depan orang lain, meskipun memiliki orator, kelas non-tempur. Meskipun memiliki bakat bermain yang luar biasa, dia terpengaruh oleh keterbatasan kelasnya. Sekarang, setelah dia memiliki kelas keduanya, dia bisa menatap si posisi ranker. Ini semua berkat tuanku. Di masa lalu, Grid membenci Huroi. Tapi, tidak lagi. Persepsinya berubah setelah serangan dua orang. Grid tersenyum padanya. Aku senang kamu tidak melupakanku. Kamu harus membayar kebaikanku dengan melayaniku. Hah? Memang, itu adalah reuni setelah sekian lama. Itu sekitar 4-5 bulan dalam waktu statis V. Huroi ingin berbicara dengan Grid, tentang apa yang telah mereka lakukan selama itu. Dia ingin menjelaskan, bagaimana dia mendapatkan Drake dan petualangannya yang fantastis. Dia juga ingin mendengar, tentang bagaimana Grid menjadi suami seorang wanita bangsawan. Namun, Grid tidak tertarik untuk berbicara. Hanya ada sekitar 100 player di antara 2 miliar di statis V yang bisa mengendalikan Drake, hewan peliharaan terkuat. Pergi berburu Orc Frostlight. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kenapa dia harus pergi berburu monster? Grid menjelaskan alasannya kepada Huroi yang bingung. Apakah mereka tidak menjatuhkan sisik Sylphid? Aku ingin kamu mengumpulkan setidaknya 28. Meskipun drop rate rendah, kamu harus bisa mengumpulkannya, jika kamu berburu selama 10 hari atau lebih. Grid berencana membuat jubah tembus pandang. Nama yang benar adalah Hooded Zip Up. Untuk itu diperlukan 20 sisik Sylphid. Sebelum mendapatkan Pakmas Swordsmanship, Grid memburu sisik Sylphid. Tapi, dia harus menyerah, setelah hanya memperoleh 12 buah. Sementara dia harus menyerah, sekarang Huroi telah datang. Aku akan membuat 2, 1 untuk kugunakan, dan 1 untuk dijual ke orang lain. Petik 2 petik 2. Huroi teringat memori neraka ditahan di penjara Winston, selama hampir 200 jam. Grid muncul, ketika aku putus asa dan menawariku tangan untuk keselamatanku. Dia juga mengingat serangan kepala Orc Frostlight. Aku terpana dan akan dipukul oleh Chief Orc, lalu dia melindungiku. Semakin dia melihat, semakin besar bantuan Grid. Dia akan senang membalas budi. Kalau begitu, aku akan pergi. Itu adalah pendarahan luar biasa, yang diikat ke satu tempat berburu selama 10 hari, ketika dia bertujuan untuk menjadi seorang ranker. Karena itu, Huroi siap untuk pergi tanpa penundaan. Grid menghentikannya. Berjalan, bukannya terbang. Hah? Grid menunjuk ke Romeo dan para prajurit. Jika kamu terbang, mereka tidak akan bisa mengikutimu. Apa? Bawa orang-orang ini, dan latih mereka saat berburu. Petik 2 petik 2. Kamu tidak mau. Tidak. Pada akhirnya, dia terpaksa berjalan di tanah, meskipun memiliki Drake. Itu akan menghabiskan banyak waktu. Apakah hanya itu saja? Dia juga menjadi pengasuh tentara. Tapi, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia bersumpah untuk membayar semua yang telah dilakukan Grid untuknya. Keturunan Blue Wolf tidak menganggap itu enteng. Huroi bermaksud setia menjalankan perintah Grid. Dia punya waktu yang tepat. Grid bergumam, ketika Huroi dan para prajurit pergi.
Dia ingin membuat hoodie zip up, tapi tingkat dropnya sangat rendah. Sehingga, tidak ada gunanya memburu mereka secara langsung. Itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia bersyukur, jika Huroi muncul ketika dia melakukannya. Cepat atau lambat, aku akan membuatkanmu barang bagus. Jadi, jangan terlalu kesal. Grid punya banyak ruang kosong setelah menyingkirkan hutangnya. Jadi, dia jauh lebih tidak egois daripada sebelumnya. Dia tidak berniat sepihak menyuruh Huroi melakukan segalanya, untuknya. Cepat atau lambat, Grid berencana untuk memberinya kejutan. Sekarang, pertama-tama, aku harus membuat Veiler. Tubuh Grid naik di udara. Itu jauh lebih lambat daripada Drake, tapi kecepatan terbangnya masih cepat. Tujuannya adalah bengkel Han. Beberapa jam kemudian, seorang pria muncul di bagian terdalam Grey Forest. Dia melihat tempat, di mana jejak pertempuran masih belum menghilang. Apa, Guardian of Awakening tidak berada pada level yang bisa dikalahkan oleh Guild Sedekah? Apakah seseorang dalam 5 top ranker bersatu tiba di sini sebelum dia? Cih, aku membuang-buang waktuku berkat ini. Aku tidak bisa datang ke sini setiap 4 bulan. Jadi, aku kehilangan kesempatan. Pria yang menghilang ke hutan memiliki ide, Agnus di atas kepalanya.